Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Apa sih ngomong apa sih ulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Perkenalkan, saya Alisa Salsabila dari kelas A semester 5 NIM 2301060016. Jadi, di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran pola hidup sehat dalam mencegah penyakit tidak menular di kalangan dewasa muda. Jadi, teman-teman di sini yang bergabung merupakan kalangan dewasa muda yang mana sudah menginjak usia 18 ke atas. Jadi, menurut WHO itu, dewasa muda adalah orang yang sudah berumur 18 tahun sampai 40 tahun. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa dewasa muda ini orang yang berusia 18 sampai 24 tahun. So, langsung saja kita mulai. Jadi, hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang pola hidup itu sendiri. Jadi, pola hidup ini ada dua macam, yaitu pola hidup sehat dan pola hidup tidak sehat. Pola hidup sehat sendiri merupakan kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten. Pola hidup sehat merupakan upaya sadar seseorang dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan melalui perilaku yang mendukung keseimbangan fisik, mental, dan juga sosial. Contohnya apa saja? Contohnya mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan juga melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga setiap hari. Nah, untuk pola hidup tidak sehat ini sendiri adalah kebalikan dari pola hidup sehat, yaitu kebiasaan atau perilaku yang dapat mengganggu keseimbangan dan fungsi tubuh, sehingga meningkatkan risiko timbulnya penyakit. Contohnya apa saja? Contohnya pola makan tidak teratur, tidak pernah olahraga, kemudian stres yang berlebihan, dan lain-lain. Nah, kira-kira teman-teman di sini sudah menerapkan pola hidup sehat atau malah pola hidup tidak sehat? Yang mana nih? Siap, udah. Oke, Sepertinya tidak sehat. Separuh-separuh, Kak. 50-50 ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini penyakit yang tidak ditularkan dari orang lain, tetapi dia sumbernya dari perubahan organ tubuh kita sendiri dan juga biasanya ada faktor usia yang mempengaruhi. Nah, beberapa faktor resiko yang menimbulkan penyakit tidak menular ini berupa pola makan yang tidak teratur, juga kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan juga konsumsi makanan cepat saji berlebih. Hal-hal ini adalah contoh dari pola hidup tidak sehat. Nah, jadi pola hidup tidak sehat ini akan berhubungan dengan timbulnya penyakit tidak menular. Contoh penyakit tidak menular ini ada penyakit kardiovaskular, contohnya hipertensi, dan juga kanker, penyakit pernapasan kronis, dan juga diabetes. Nah, penyakit tidak menular ini merupakan penyebab dari 15 juta kematian tahunan yang terjadi pada orang yang berusia 30 hingga 69 tahun. Sekarang kita lihat gaya hidup modern pada dewasa muda saat ini, yaitu ditandai dengan aktivitas serba cepat dan juga tuntunan yang tinggi, sehingga membuat mereka kurang aktivitas fisik, memiliki pola makan yang tidak teratur, dan cenderung sedentari. Nah, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang baru saja saya sebutkan ini merupakan kebiasaan kita sendiri ya sebagai mahasiswa, banyak tugas, tidak luput dari kesibukan, sehingga tidak bisa mengatur aktivitas fisik dan juga pola makan yang seimbang. Jadi, kita sebagai dewasa muda ini merupakan kelompok usia yang beresiko terkena penyakit tidak menular di kemudian hari. Kondisi ini juga
meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi yang sudah saya sebutkan tadi. Selain itu juga, zaman sekarang ini penggunaan digital yang dominan serta budaya konsumtif dan FOMO turut membentuk perilaku sosial dan kebiasaan sehari-hari mereka ataupun kita itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih hubungan dari pola hidup dengan penyakit tidak menular ini? Jadi, penyakit tidak menular ini berkembang secara perlahan. Jadi, dia tidak tiba-tiba hari ini kita makan pola makannya tidak sehat, kemudian langsung besok terkena penyakit tidak menular, tidak seperti itu. Jadi, penyakit tidak menular ini berkembang secara perlahan. Melalui paparan faktor risiko yang berlangsung lama. Contohnya, pola makan tidak sehat. Apabila teman-teman pola makannya tidak sehat selama beberapa bulan, maka akan berdampak dari kesehatan teman-teman itu sendiri. Contohnya, mungkin terkena diabetes ataupun obesitas, berat badan yang menambah secara tiba-tiba, dan juga kebiasaan merokok ini sendiri juga bisa menimbulkan penyakit paru kronis. Dan pola hidup merupakan komponen kunci dalam proses terjadinya penyakit tidak menular dan menjadi sasaran utama dalam program pencegahannya. Jadi, penyakit tidak menular ini disebabkan karena pola hidup yang aur-auran, yang tidak jelas. Oleh karena itu, program pencegahan dari penyakit tidak menular itu sendiri, kita sebaiknya harus merubah pola hidup kita menjadi lebih baik ataupun lebih sehat. Nah, bagaimana caranya untuk pencegahan penyakit tidak menular pada dewasa muda ini dilakukan melalui peningkatan literasi kesehatan. Contohnya, teman-teman bisa membaca literatur yang ada di perpustakaan maupun apabila teman-teman sering scroll TikTok ataupun scroll media sosial lainnya, teman-teman bisa membaca untuk menambah pengetahuan dari situs tersebut. Dan juga promosi pola makan sehat. Promosi pola makan sehat ini bukan makanan yang hambar, yang tidak ada rasanya, tetapi makanan yang masih ada kandungan gizinya. Dan dorongan aktivitas fisik yang rutin, teman-teman bisa lari setiap sore, ataupun senam, pilates, dan lain-lain. Serta program berhenti merokok dan pembatasan alkohol. Kampanye publik, fasilitas olahraga, dan juga edukasi gizi membantu membentuk kebiasaan sehat. Sementara screening kesehatan rutin penting untuk mendeteksi resiko sejak dini. Jadi, kita juga selain merubah pola hidup kita juga bisa mengecek kesehatan kita secara berkala. Contohnya, cek gula darah sebulan sekali ataupun lebih baik itu setiap hari. Kemudian mengecek contohnya mengecek tekanan darah dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja teman-teman pemaparan materi dari saya. Semoga ada ilmu yang bisa teman-teman dapatkan dari materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, mungkin tidak ada yang ditanyakan ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih ya sudah hadir. Semoga teman-teman menerapkan pola hidup sehat sehingga kita semua terhindar dari penyakit tidak menular. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Sangat